Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya semuanya. Kita lanjut di materi kita pada hari ini. Itu pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke logika. Hari ini kita lanjut sedikit itu mengenai materi kita tentang logika juga. Ada beberapa lagi mengenai logika ini yang harus kita peroleh kayak gitu. Sebenarnya dalam bahasa sehari-hari itu juga sudah kita dapatkan kayak gitu. Ini ada beberapa dalam logika matematika itu tentang suatu proposisi. Pertama itu namanya adalah tautologi, ada kontradiksi, ada kontingensi. Kalau tautologi itu adalah sebuah proposisi atau beberapa pernyataan yang nilainya selalu benar. Yang nilainya selalu benar. Apapun keadaan kita berikan salah, pernyataan kita sanggah, kita berikan pernyataan seperti ini, seperti itu. Tetapi akhirnya ketika misalnya dinyatakan dalam bentuk tautologi, maka itu nilai kebenarannya itu adalah benar. Benar semuanya, seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya adalah kontradiksi. Kontradiksi itu adalah proposisi yang nilainya selalu salah, kayak gitu. Jadi walaupun kita benar, itu nilainya itu selalu, ketika misalnya dikontradiksikan itu nilainya selalu salah, kayak gitu. Itu kalau misalnya dibilang, ya perempuan itu selalu benar, katanya. Perempuan selalu benar berarti dia ada tautologi. Tapi kalau misalnya ada pernyataan yang menyatakan, oh ya, ini cuma bukan yang menyatakan perempuan itu selalu benar ya, ini cuma pernyataan yang selalu ada di lingkungan kita kayak gitu. Itu kalau misalnya contohnya kita bahasakan dalam bentuk keseharian kita. Walaupun sebenarnya itu dalam artian itu tidak tidak sama sekali pernyataan itu tidaklah benar kayak gitu. Itu hanya anggapan saja. Kalau kontradiksi itu adalah menyatakan bahwasanya proposisi yang menyatakan bahwasanya nilainya itu adalah selalu salah. Walaupun kita sebenarnya kalau dikontradiksikan itu adalah salah. Lalu ada kontingensi, itu adalah proposisi yang bukan tautologi dan juga bukan kontradiksi. Jadi proposisi atau pernyataan yang nilainya tidak selalu benar semuanya dan nilainya juga tidak selalu salah semuanya. Nah, ini adalah kontingensi. Berarti di dalamnya ada benar dan juga nilainya itu ada salah juga. Jadi misalnya ini adalah tautologi, ketika misalnya ada pernyataan kita itu ada benar, kemudian ingkarannya adalah salah, kemudian ingin kita konjungsikan, maka ini P konjungsi ingkaran P benar salah itu selalu benar, kemudian salah benar selalu benar. Kalau nilainya ini semuanya benar selalu, maka ini dinamakan dengan tautologi. Lalu kalau ada pernyataan kita ada benar salah, kemudian ingkarannya salah benar, kemudian hasilnya adalah salah semua, maka ini dinamakan dengan kontradiksi. Lalu kalau misalnya kontingensi, nah ini kita perhatikan, ketika misalnya pernyataan kita ada benar, benar, salah, salah, kemudian kita implikasikan dengan pernyataan P disjungsi Q, nah ini hasilnya, benar, salah, salah, benar. Ini nanti pernyataan ini nilai-nilainya ini nanti bisa Anda sesuaikan dengan materi kita sebelumnya. Ini benar, salah, salah, benar, salah, benar, benar. Ini semua daripada proposisi ini adalah tidak benar semua dan tidak salah semua, tapi adalah campuran benar salah kayak gitu. Maka ini dinamakan dengan kontingensi. Kita masuk kepada implikasi. Implikasi logis itu adalah ketika misalnya kita ada pernyataan P, kemudian ada Q, masing-masing pernyataan ini disebut dengan implikasi. Itu adalah jika P, Q itu tautologi dan dapat ditulis dengan
P implikasi Q. Lalu ada lagi itu ekivalensi, yang mana ketika misalnya kita memiliki sebuah pernyataan, beberapa pernyataan, di sini ada 2 pernyataan, itu adalah P, Q, masing-masing ini adalah proposisi yang mana P ekivalen Q, maka dituliskan adalah P ek Q, artinya adalah P ekivalen Q, jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau misalnya kita contohkan, ini adalah P implikasi Q dan lingkaran P konjungsi Q, maka ketika misalnya kita buat dalam tabel kebenaran, ini adalah P benar-benar salah-salah, Q benar-salah, benar-salah, lalu lingkaran P adalah ini karena benar, lingkarannya salah, true, lingkarannya false, kemudian false, lingkarannya true, dan false, lingkarannya true. Maka kita implikasikan P implikasi Q. Kalau diimplikasikan adalah ketika dia semuanya benar, kecuali itu adalah pernyataan benar salah. Itu baru dia false atau salah. Ini P benar, benar implikasi benar, maka benar. Benar implikasi salah, maka salah. Salah implikasi benar, maka dia benar. Kemudian salah implikasi salah adalah benar. Itu jika benar maka dia benar. Jika salah jika benar dia salah, maka salah. Jika salah maka benar. Jika salah maka dia itu adalah benar. Kemudian dikonjungsikan sehingga nilainya juga P dengan Q dikonjungsikan, nilainya adalah ini benar, salah, benar, karena ini nilainya adalah sama, maka dinamakan bahwasanya P implikasi Q dan lingkaran P konjungsi Q, maka ini dinamakan dengan equivalence, karena nilai kebenarannya adalah sama. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini ketika misalnya ada pernyataan, beberapa pernyataan, kemudian dari pernyataan itu bagaimana kita untuk mengambil kesimpulan yang benar, itu adalah didapatkan dengan 3 cara, itu ada dengan cara penarikan kesimpulan dengan modus ponens, kemudian penarikan kesimpulan dengan modus tollens, lalu penarikan kesimpulan dengan silogisme. Kita lihat bagaimana penarikan kesimpulan dengan modus ponens. Pertama, ketika memiliki pernyataan kita ketika misalnya kita ingin simpulkan, itu selalu berbentuk implikasi, itu adalah P, jika P maka Q. Jika P maka Q. Maka pernyataan 1, ketika misalnya dinyatakan jika P maka Q adalah benar, kemudian P adalah benar, maka kesimpulannya adalah si Q. Q itu adalah benar. Nah ini, P itu selalu ada di sebelah kirinya, kemudian Q adalah sebelah kanannya. Jika P maka Q benar, maka pernyataan kedua ada P benar, maka kesimpulannya adalah Q benar. Jadi misalnya kita contohkan seperti ini. Jika hari hujan, maka halaman basah. Jika hari hujan, maka halaman basah. P di sini adalah hari hujan, kemudian Q-nya adalah halaman basah. Kemudian pernyataan kedua, hari ini hujan. Hari ini hujan, maka kesimpulannya adalah halaman basah. Jadi ketika misalnya jika hari ini hujan, maka halaman basah. Lalu ada pernyataan kedua, hari ini hujan, maka kesimpulan yang kita tarik itu adalah halaman basah. Seperti itu. Itu adalah penarikan kesimpulan dengan modus ponens. Lalu ada penarikan kesimpulan dengan modus tollens, itu adalah jika itu contohnya, ini adalah implikasinya, jika P maka Q itu adalah benar, kemudian itu pernyataan pertama, kemudian di pernyataan kedua itu adalah lingkaran Q benar. Lingkaran Q-nya benar. Ini adalah pernyataan keduanya, lingkaran Q adalah benar. Maka yang kita tarik adalah lingkaran P-nya.
Maka yang kita tarik itu adalah lingkaran P-nya. Lalu ini bisa kita contohkan, jika hari hujan, maka halaman basah. Kemudian Q-nya kan halaman basah, lingkarannya berarti adalah halaman tidak basah. Halaman tidak basah. Maka kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan. Nah, itu. Jika hari ini hujan, maka halaman basah. Ini adalah P-nya hari hujan, Q-nya halaman basah, lalu halaman tidak hujan. Ya, halaman tidak basah. Maka dia adalah lingkaran daripada si Q ini ya, karena ada tidak negasinya. Maka kesimpulannya adalah lingkaran P katanya hari hujan. Hari hujan, maka lingkarannya adalah hari tidak hujan. Seperti itu kalau dengan modus Torres. Lalu yang ketiga itu adalah dengan kesimpulan silogisme. Itu adalah ketika misalnya kita memiliki suatu pernyataan, jika P maka Q benar, kemudian ada pernyataan kedua, jika Q maka R benar. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R benar. Nah, itu. Pernyataan pertama, jika P maka Q benar, kemudian pernyataan kedua, jika Q maka R benar, maka kesimpulannya adalah jika P maka R benar. Jadi, kalau ini kita contohkan, jika hari ini hujan, maka halaman basah, P-nya adalah hari hujan, dan Q-nya adalah halaman basah. Kemudian, pernyataan kedua, jika halaman basah, maka tanah menyerap air. Tanah menyerap air. Nah, itu. Maka Q-nya halaman basah dan R-nya adalah tanah menyerap air. Maka apakah kesimpulannya? Katanya berarti itu adalah jika berarti ini kesimpulannya adalah jika hari ini hujan, maka tanah menyerap air. Jika hari ini hujan, maka tanah menyerap air. Nah, itu. Ini kesimpulan daripada yang ini. Tapi kalau misalnya jika halaman basah, maka tanah menyerap air, maka itu adalah pernyataannya, penarikan kesimpulannya yang salah, karena halaman basah itu adalah Q. Maka si P kita kan adalah hari hujan. Q-nya halaman basah, dan si Q kita di sini adalah halaman basah, dan R kita menyerap air. Maka kesimpulannya adalah, jika hari hujan, maka tanah menyerap air. Itu materi kita tentang logika ini. Jika ada yang mau disampaikan tentang pernyataan ataupun seperti apa tentang materi kita ini, silakan Anda sampaikan. Ada mau diskusi di forum diskusi di e-learning kita, silahkan. Ya, untuk itu kita akhiri pertemuan hari ini. Untuk materi ini, saya mohon maaf. Selamat sehat semuanya. Semoga semester depan bisa untuk tatap muka di kampus. Gitu. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.